Sahabat Kopdit Kosayu, bersama Aang, kita hadir dalam podcast Kopdit Kosayu. Pada saat ini sudah 2 tahun lebih dari sejak tanggal 2 Maret 2022 saat pertama kali pasien COVID-19 diumumkan oleh pemerintah Indonesia, dan dampak dari pandemi yang saat ini kita rasakan begitu berubah cepatnya teknologi, kedahsyatan perubahan lifestyle, gaya hidup kita yang mulai dari anak-anak belajar, cara berbelanja, cara bertransaksi, semuanya berubah. Dalam podcast Kopdit Kosayu ini kita akan menghadirkan ketua sendiri, Bapak ketua kita, bapaknya Kopdit Kosayu, yaitu Bapak Dwi Lejaring Pambudi. Selamat datang. Selamat datang. Beliau adalah ketua Kopdit Kosayu, beliau adalah bapak kami dari manajemen. Beliau juga membimbing, menjadi inspirasi dalam aktivitas kita keseharian. Selamat datang sekali lagi, Pak. Terima kasih, Bro Aang. Bapak, saat ini kita lagi podcast ini, Pak, ya, yang pertama, tayang perdana. Jadi kami ingin tahu, saya sendiri juga ingin tahu bagaimana sih podcast ini dibangun. Karena dibangun oleh Bapak bersama pengurus, manajemen, juga keterlibatan anggota. Begitu semangatnya kita untuk membangun podcast Kopdit Kosayu. Apa sih, Pak, tujuan kita dengan memproduksi, dengan menayangkan podcast Kopdit Kosayu? Terima kasih, Bro Aang. Terima kasih, Pak. Sahabat Kopdit Kosayu, para anggota serta masyarakat, terima kasih kali ini Kopdit Kosayu hadir dengan podcast Kopdit Kosayu. Tentunya ada tujuannya. Kita tahu bahwa Kopdit melalui pilar kredit unionnya, salah satunya Pak Aang, itu adalah pendidikan. Nah, melalui pendidikan ini, sahabat Kopdit Kosayu yang terkasih, yang juga sekaligus anggota Kopdit, kita tahu bahwa pandemi sudah melanda hampir 2 tahun, bahkan lebih. Dan di sini terjadi perubahan-perubahan pada pola kehidupan masyarakat. Demikian juga Kopdit Kosayu. Untuk mengatasi perubahan itu, salah satunya adalah melalui podcast. Dan podcast ini dipakai salah satunya juga untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Para sahabat Kopdit Kosayu, pilar pendidikan salah satunya program atau kegiatan yang dilaksanakan Kopdit Kosayu adalah Kurdas. Dan Kurdas ini biasanya dilaksanakan secara konvensional. Tetapi dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, maka pendidikan ataupun Kurdas itu bisa diakses tidak hanya lewat secara konvensional di mana anggota itu datang dan diberi pelatihan atau pendidikan, tetapi bisa lewat media sosial. Salah satunya adalah YouTube. Podcast. Lewat YouTube itu. Betul, ya, Pak, ya. Dan di sini keunggulannya apa? Keunggulannya adalah kita bisa mengakses kapan saja. Di mana saja juga. Betul, di mana saja. Sehingga anggota itu bisa atau memiliki keleluasaan untuk memilih kapan mau belajar tentang perkoperasian. Itu
salah satunya adalah untuk pendidikan, Bro Aang. Siapa? Gitu. Untuk Nah, pendidikan ya, Pak ya. betul. Dan yang kedua bisa juga sebagai arena promosi atau untuk memberitahukan kepada masyarakat luas tentang program-program yang ada di dalam Kopdit Kosayu. Termasuk kegiatan Kopdit Kosayu juga, Pak ya. Betul. Oke. Nah, yang ketiga itu kan juga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Kopdit Kopdit Kosayu. Kosayu. Begitu. Sehingga anggota sahabat Kopdit Kosayu bisa cepat tahu gitu ya, Pak ya. Betul. Kapan saja, di mana saja bisa akses pendidikan, gitu ya, Pak ya. Betul, ya. Itu sekilas tentang manfaat dari podcast Kopdit Kosayu. Kira-kira ini Pak, ke depan ini untuk tayangan podcast setelah ini Pak ya, karena ini kan tayangan perdana, jadi pasti akan ada tayangan berikutnya. Kira-kira ini Pak, kalau boleh dapat bocoran ini kita apa yang akan ditayangkan oleh podcast Kopdit Kosayu yang ke depan ini Pak? Ya, terima kasih Bro. Jadi begini Bro Aang, jadi untuk supaya masyarakat khususnya sahabat Kopdit Kosayu itu bisa mengakses apa saja yang ada di Kopdit Kosayu, terutama tadi saya jelaskan di bidang pendidikan ada Kurdas. Nah, di dalamnya salah satunya adalah ada nanti penayangan tentang sejarah Kopdit Kosayu. Sejarah lahirnya Kopdit Kosayu. Betul. Siap, Dan yang Pak. kedua tentunya anggota Kopdit Kosayu itu bisa belajar tentang bagaimana mengelola keuangan atau yang dikenal dengan literasi keuangan. Financial literacy bahasa kerennya begitu ya Pak ya. Dan yang ketiga yang akan nanti ditayangkan adalah tentang bagaimana para anggota atau sahabat Kopdit Kosayu bisa belajar membaca laporan keuangan sehingga Kopdit Kosayu ini bisa dikontrol melalui pendidikan tentang keuangan ini. Dikontrol oleh anggotanya sendiri, Betul. bukan hanya pengawas. Iya, sehingga Oke. aman Kopdit Kosayu. Dan Aman bagi betul. anggota begitu ya Pak Iya. ya. Aman bagi anggota untuk pelayanan, nyaman untuk layanan begitu ya Pak ya. Iya. Dan tentunya banyak lagi yang bisa dipelajari melalui podcast ini. Jadi pendidikan anggota itu tidak harus secara konvensional yang dulu yaitu datang, ya itu juga Lewat kita kelas lakukan. begitu ya Pak ya. Betul, Oke. tetapi juga bisa melalui media sosial seperti YouTube. Siapa? Kira-kira ini Pak, podcast ini nanti beberapa kali tayang begitu ya Pak ya, diakses oleh anggota. Kira-kira ini Pak, kalau anggota ada yang ingin materi pelatihan, boleh nggak ini usul ke podcast Pak? Oh, boleh sekali. Boleh ya Pak ya. Kan bisa itu di YouTube bisa memberikan Komen begitu ya Pak ya. komen dan Oke lain siap. sebagainya. Nah, Karena podcast kita juga diproduksi, krunya juga anggota sendiri betul ya Pak ya, ya. betul. Mulai kamera, editingnya begitu ya Pak Betul. ya. Lightingnya juga anggota Iya. gitu. Oke kira-kira Pak, nah, ini podcast yang begitu besar tujuannya ya Pak ya. Kira-kira ini Pak, dalam bulan ini selain podcast, kejutan apa yang akan Bapak sampaikan kepada anggota, kepada sahabat Kopdit Kosayu? Baik, terima kasih Bro Ang. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu para sahabat Kopdit Kosayu, khususnya bagi anggota Kopdit Kosayu. Nah, kejutan yang akan ada di bulan Juli 2022 yaitu adanya 2 program pinjaman. Produk baru Pak? Produk baru, oke. Yang pertama Bro, yaitu produk pinjaman pendidikan. Nah, ini dipakai untuk apa? Untuk para anggota yang memerlukan kegiatan pendidikan, misalkan membiayai anaknya, Masuk sekolah Pak? masuk sekolah, Sarana pendidikan? betul, Oke. membeli laptop atau juga HP untuk sarana pendidikan. Karena sekarang banyak menggunakan gadget ya Pak ya. Betul, untuk bisa kegiatan. juga untuk membayar uang sekolahnya. Siap Pak. Dan Untuk yang perlu- kuliah ya Pak ya. Iya, untuk yang Berat ini, kuliah Pak, maupun berat. sekolah. Siap. Gitu. Dan kita tahu bahwa melalui
pinjaman ini suku bunganya sangat-sangat rendah dan ini yang dinantikan Rendahnya oleh sak piro masyarakat. iki, Pak? Jadi penasaran nih saya. Iya. Saya sendiri penasaran ini. Rendahnya itu bunganya 11% anuitas menurun. Ini langka sekali. Yang Sahabat ada di Kopdit Kosayu sebentar. 11% anuitas dalam 1 tahun, Pak ya? Iya. Oke. Wah, ini sungguh yang dinanti-nantikan oleh anggota ini. Termasuk saya ini, Pak. Wah, pastilah gitu. Dan yang kedua, Bro Aang, Siap, yang kedua Pak. adalah pinjaman produktif. Pinjaman produktif ya, Pak ya? Pinjaman produktif ini bisa sampai 75 juta. Sampai dengan 75 juta. Untuk apa ini, Pak, kira-kira ini, Pak? Nah, bisa untuk investasi, Siap. untuk usaha, sehingga anggota yang memerlukan kreativitas usahanya dan memerlukan permodalan atau juga investasi dan lain sebagainya bisa memakai pinjaman produktif ini. Menggunakan fasilitas pinjaman produktif ya, Pak? Betul. Kira-kira yang menarik ini, Pak? Yang menariknya adalah bunganya sangat Wih. rendah. 12% anuitas Per menurun. tahun. Coba Siap. cari di tempat yang lain. Coba kita cari ya di tempat Oh, lain ya, sahabat Kopdit Kosayu, anggota Kopdit Kosayu. Ya. Kira-kira ada enggak ya? Iya, betul. Jadi inilah salah satu tujuan kita berkorporasi adalah untuk mensejahterakan anggota. Dan bagi para sahabat Kopdit Kosayu, para masyarakat dimanapun Anda berada yang melihat ini, mari saya ajak untuk bergabung dengan Kopdit Kosayu. Menjadi anggota dulu, Pak ya, pastinya. Betul. Baru akses pinjaman gitu ya, Pak. Iya, kalau tentang apa-apa dan bagaimana caranya, bagaimana nanti pinjaman, boleh tidak hanya datang ke Kopdit, tapi juga bisa mengakses media sosial yang diterbitkan Yang oleh kita punya Kopdit ya, Kosayu. Pak. Ya. Bisa WA juga bisa ya, Pak, ke Betul. petugas. Oke. Salah satunya juga produksi dari podcast ini juga menerangkan bagaimana cara-cara menjadi anggota. Nantinya dan pasti ya, lain Pak ya, sebagainya. anggota akses pinjaman, cara ngitung pinjaman juga mungkin ya, Pak ya. Betul, Oke, ya. siap. Oke, keren banget, Pak. Jadi kejutan bulan Juli untuk sahabat Kopdit Kosayu, untuk anggota Pak Pambudi bersama pengurus manajemen dana anggota menghadirkan wow banget, dan pastinya terima kasih atas kejutannya Pak Pambudi. Sukses selalu untuk Pak Oke. Pambudi. Terima Sehat kasih, selalu untuk Pak Pambudi. Baik, sahabat Kopdit Kosayu, kita sudah hadirkan beliau sebagai pemrakarsa podcast, kemudian beliau yang menaungi kita semua sebagai ketua, dan pastinya sahabat Kopdit Kosayu jadi anggota, akses pinjaman murah, akses pendidikannya. Begitu ya, Pak? Betul, Pak Budi. ya. Oke, sahabat Kopdit Kosayu, sampai di sini podcast kita yang perdana bersama saya Aang dan Pak Pambudi selaku ketua Kopdit Kosayu. Nantikan podcast berikutnya. Sampai jumpa.